Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayuni Huli-Hulis, mahasiswa PPG, nomor peserta 817810325000034, NIM 2503160515 dari Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku, periode Pendidikan Agama Islam. Asal LPTK Institut Agama Islam Negeri Ambon. Saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 11 MIPA 2 pada unit SMA Negeri 4 Seram bagian Timur. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih karena kalian sudah hadir di sini. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita membaca doa. Kepada ketua kelas yang mewakili, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sekalian, sebelum saya membuka ingin membacakan surat al-Asr. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah membacakan doanya. Mudah-mudahan dengan doa tadi bisa membuka cakrawala pikir dan piket kita untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Ya, baik. Semua dengar ya. Bu hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Dosa. Setelah itu Ibu cek kehadiran ya. Ketua kelas semuanya berjumlah berapa? Ya. Oke, terima kasih banyak ketua kelas sudah memberikan jalan. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa mengikuti materi selanjutnya.
sebelum kita memulai ya materi berikutnya, terlebih dahulu kita mereview kembali materi yang telah lalu. Ya, kira-kira di antara anak-anak ada yang masih ingat materi yang kemarin? Ya, silakan. Untuk materi kemarin yang kami pelajari tentang saja'ah Iya. atau saja'ah. Saja'ah artinya membawa kebenaran. Saja'ah secara bahasa artinya berani atau gagah, sedangkan secara istilah berarti hati yang kuat untuk menghadapi kesulitan. Jadi saja'ah adalah keteguhan hati, kuatnya sebuah pendirian, dan berani membela dan mempertahankan sesuatu yang hak secara gigih dan terpuji. Terima kasih. Luar biasa ya. Ya, ternyata mereka bisa mengingat materi yang sudah berlalu ya. Setelah Ibu review kembali, luar biasa ya. Berarti untuk maju ke materi berikutnya, saya yakin dan percaya semua sudah siap? Ya. Oke, alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita mulai pada tujuan pembelajaran ya. Ibu tulis. Ya. Sebelum memulai suatu pekerjaan harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran di sini, ya, itu tentang satu, baca saja ya. Menyimpulkan tentang hikmah dan manfaat, hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Menyajikan paparan tentang makna dalil hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Terus menyajikan paparan tentang hikmah dan hormat serta patuh kepada orang tua dan guru. Lanjut dengan sebuah kisah ya, atau cerita ya. Kisah tersebut akan Ibu ceritakan dan sebentar nanti kalian menyimpulkan isi daripada cerita tadi. Ya, semuanya dengar ya. Ya. Jadi sebuah cerita tentang Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, beliau adalah seorang yang jujur dan amanah. Ya, ketika beliau pergi menuntut ilmu, ya, lalu ibunya menyampaikan kepada beliau bahwa dia menyampaikan kepada ibunya bahwa saya ingin menuntut ilmu. Ya. Setelah ibunya mendengar bahwa anaknya mau pergi menuntut ilmu, ibunya pun meridainya, ya, meridai anaknya. Wahai anakku, jika engkau pergi menuntut ilmu, maka aku titipkan kepadamu dua perkara, yaitu Allah dan Rasulnya. Ya, Allah dan Rasulnya. Setelah itu ibunya punya uang di saku ada 80 dinar, ya, 80 dinar. Lalu ibunya menitipkan kepada dia bahwa kamu punya 4 dinar untuk perjalanan kamu dan 40 lagi buat ibu tinggal bersama saudara-saudara kamu di rumah. Apa kata beliau? Bahwa kalau memang itu pesan ibu, akan saya terima dengan hati yang lapang. Lalu setelah itu ibunya pun berkata kepada dia, jika engkau pergi menuntut ilmu, ibu berpesan kepadamu bahwa ketika dalam perjalanan bertemu dengan siapapun, dengan siapa saja, dalam bentuk apapun, kamu harus tetap jujur dan berkata benar, ya, berani membela kebenaran, ya. Lalu ketika ibunya selesai menyampaikannya, dia pun berjabatan tangan dengan ibunya, ya, meminta maaf atas ridha ibunya, dan dia pun pergi meninggalkan ibunya, ya. Sebelum dia pergi, ibunya mengatakan bahwa ke sini dulu, ibu mau jahit saku di bawah ketiak baju kamu. Lalu dia pun mengatakan iya. Ketika ibunya menjahit selesai baju saku di bawah ketiak bajunya, dan dia pun menaruh uang di dalam sakunya tadi.
Tapi ingat, ketika dalam perjalanan kamu bertemu dengan siapa saja, wajiblah kamu berkata benar dan jujur. Tidak boleh berbohong. Iya, kalau begitu Bunda, saya izin pergi menuntut ilmu. Silakan anakku, semoga selamat sampai tujuan. Setelah dia keluar, dia bertemu dengan kafilah. Ada kafilah ya, kafilah dia lalu bergabung dengan mereka. Sesampainya di tempat itu, dalam perjalanan tiba-tiba ada segerombolan perampok. Segerombolan perampok. Iya. Perampok itu pun mengikuti mereka diam-diam. Lalu sampai ke tempat itu, mereka menggeledah semua barang yang ada dalam kantong atau tempat-tempat yang mereka bawa. Ya. Setelah itu sudah semuanya diambil, lalu yang lain bertanya. Semua barangnya sudah diambil. Bagaimana ini? Langsung salah satu di antara temannya, kalau memang seperti itu, kita harus bersyukur kepada Allah karena kita masih diselamatkan oleh Allah. Lalu yang satu, Syekh Abdul Qadir Jalani, tidak ditanya, tapi dia sendiri mengaku, "Wahai tuan-tuan, saya punya 40 dinar tuan. Masa anak kecil kayak begitu, pakaiannya kusut, mukanya hancur kayak begitu, masa punya uang 40 dinar? Gak mungkin." Langsung temu jalan. Mereka mau pergi meninggalkan si anak kecil tadi. Setelah sampai di sana, diadukan perihal ini kepada ketua kelompok penjahat tadi, ya. Dan penjahat tadi pun mengatakan kepada dia, "Coba kamu geledah anak itu. Jangan sampai apa kata anak itu benar." Nah, setelah sampai di sana, belum tanya dia sudah mengatakan, "Tuan, saya punya 40 dinar tuan. Di bawah saku baju, di bawah ketiak saya tuan. Kurang ajar ini anak, pasti mengaji kita ini." Geledah dia. Setelah dong geledah, ternyata di bawah saku bajunya ada 40 dinar. Ya, ada 40 dinar. Setelah mereka mengambil uangnya, mereka pun mengatakan kepada bosnya, "Tuan, anak ini begitu jujur. Kenapa ya? Kita tidak pernah bertanya kepada apa yang dia bawa, tapi dia sendiri yang mengatakan bahwa dia membawa sesuatu, bahkan uang 40 dinar, bayangkan." Apa kata kepala penjahatnya? "Ini orang benar banget. Apapun yang terjadi, hari ini pun kita harus mengambil dia sebagai pemimpin kita. Karena kita sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan. Mulai dari sekarang kita mengambil anak itu menjadi pemimpin kita, dan kita harus kembali ke jalan yang benar." Dan mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Setelah mereka kembali ke jalan benar, anak itu sudah dianggap sebagai pemimpin besar, umurnya baru berapa tahun? Baru 7 tahun. Ya. Tapi dia mampu untuk meluluhkan hati penjahat yang selama ini berbohong, mencuri, merampok, merampas segala hal yang ada pada milik mereka. Dan setelah itu mereka pun kembali ke jalan yang benar. Dari sekilas cerita itu, ya, saya berharap bahwa Anda bisa memahami dan dapat mengambil hikmah daripada cerita itu yang hubungannya dengan materi yang kita bawakan tadi. Materi tentang patuh, iya, patuh, hormat dan taat kepada orang tua. Berarti anak tadi itu dia kenapa? Kepada orang tuanya yang patuh. Berarti berhubungan dengan kejujuran, kebaikan dan ketaatan. Ya. Ya, setelah apa yang Ibu sampaikan tadi, ya, menyangkut dengan cerita tadi, ya. Dan ada kaitan dengan materi yang Ibu bawakan, ya. Jadi untuk tidak membuang-buang waktu, kita lanjut ke pembagian kelompok, ya, pembagian kelompok untuk membahas materi sesuai dengan apa yang Ibu cerita tadi, dan ada kaitannya dengan materi yang Ibu bawakan, ya. Sekarang pembagian kelompok. Oke, kita bagi kelompok. Kelompok menjadi 4 kelompok, ya. Ayo segera. Ya. Setelah pembagian kelompok, ya, Ibu akan memberikan materi setiap kelompok punya satu materi masing-masing, ya. Saya bacakan. Kelompok 1, ia membahas tentang perintah tentang patuh dan taat kepada guru dan orang tua menurut Al-Quran surat Al-Isra ayat 24. 2. Kelompok 2. Bagaimana tata cara hormat dan patuh seorang anak kepada orang tua menurut ajaran Islam. Yang ketiga, bagaimana seorang murid yang hormat dan patuh kepada gurunya yang disabdakan Nabi SAW, tata cara seorang murid yang hormat dan patuh kepada orang tua dan gurunya. 4. Hikmah hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Masing-masing sudah punya materinya masing-masing, ya. Jadi setelah ini
Setelah dari ini, tiap kelompok akan mempresentasikan materi yang sudah disajikan, ya. Iya. Jadi kelompok hari ini, ya. Setelah ini saya panggil kelompok masing-masing, ya. Ya. Berdiri ke depan untuk mempresentasikan kelompoknya. Itu nomor 1, kelompok 1. Oke, jadi Ibu memberi kesempatan kepada Anda semua untuk berdiskusi agar sebentar nanti dapat mempresentasikan apa yang sudah dipelajari. Ya, silakan saya kasih waktu 5 menit atau 3 menit ya, 3 menit saja ya, 3 menit. Ya, oke, iya. Sekarang sudah selesai pembagian kelompok, ya masing-masing kelompok sudah tahu kelompoknya. Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyelesaikannya 20 menit ya, 20 menit. Setelah itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan apa materi yang akan disajikan. Sudah siap? Siap. Alhamdulillah. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Belum ya? Kelompok 4? Oke. Sudah? Sudah, Bu. Siap? Oke. Oke, kalau sudah semangat dan ceria lagi, ya kita lanjut kepada materi yang akan dipresentasikan, yaitu kelompok 1. Ya, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan. Iya. Semangat, semangat, semangat ya. Semangat. Ya. Oke, sayang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 ingin berdiskusi. Mempresentasikan. Presentasikan hasil presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membaca hasil diskusi kami. Iya. Masih dalam minat waktu, saya persilakan untuk kepada saudara Eko untuk membaca hasil dari kami. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca hasil kami. Perintah berinovasi dan taat kepada guru dan orang tua menurut KS Al-Isra ayat 24 adalah Quran surat. Quran surat Al-Isra ayat 24 adalah Allah memerintahkan kepada manusia untuk patuh dan taat kepada orang tua. Yang dimaksud di sini bukan hanya orang tua kandung kita saja,
kaum tangga termasuk juga kakak kita yang adalah yang tua dari kita. Saja hasil diskusi kami. Ini saja hasil diskusi kami. Kami minta dari kelompok ini untuk menjadi pertanyaan. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 dibatasi kepada satu, yaitu apa pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Apa pengertian hormat dan patuh kepada orang tua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan yang berbunyi, apa pengertian hormat dan patuh kepada orang tua? Hormat dan patuh kepada orang tua adalah sikap dan tindakan kasih atau rendah hati kepada guru, karena menghormati seorang guru merupakan orang tua kedua setelah orang tua ini. Apakah dari kelompok 2 sudah memberikan jawaban? Ya, tepuk tangan buat mereka. Ya. Itulah hasil diskusi kami. Kurang-lebihnya kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ya, kelompok 1 sudah menyelesaikan hasil diskusinya. Kita lanjut kepada kelompok 2 untuk dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya, kita kasih aplaus dulu. Yang baik ya, yang terbaik. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan selanjutnya, karena menurut waktu, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan kepada saudara PPPI untuk membacakan hasil diskusi kami. Bagaimana tata cara hormat dan patuh seorang anak kepada orang tua menurut ajaran Islam? Hormat dan patuh seorang anak kepada orang tua seperti senantiasa berbuat baik dan hormat kepada orang tua, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Membantu orang sesuai kemampuan, menjaga dan membantu serta merawat orang tua ketika sakit maupun sehat. Mendoakan orang tua. Mungkin saja materi kami dan saya bisa berkenan. Jadi teman-teman, itu adalah hasil diskusi kami. Dan selanjutnya saya persilakan kepada kelompok yang mau bertanya. Moderator, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Firmanama. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan kami, Islam memerintah kepada murid peserta didik untuk hormat dan patuh kepada guru karena apa? Terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain? Apabila sudah tidak ada, saya silakan kepada saudara Rizky untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robin sendiri. Di sini saya mewakili kelompok 2 yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4.
Islam memerintahkan kepada murid atau peserta didik untuk hormat dan patuh kepada guru karena apa? Karena seorang guru telah memberikan ilmu kepada muridnya dengan ikhlas. Seorang guru memberikan ilmu yang sangat berharga untuk hidup di masa depan. Dan seorang guru menjadikan sebab manusia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari saya. Bagaimana kelompok 4? Apakah jawaban jelas? Jelas. Apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, hasil diskusi kami memang sampai di sini saja. Karena menurut waktu, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kelompok 3, ya. Ya, kelompok 3 silakan ke depan untuk mempresentasikan materinya. Semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Has- Tanpa membuang waktu lagi, saya alihkan waktu kepada saudari pemateri untuk membacakan isi dari materi kepada pemateri dibaca. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Fidiola selaku pemateri. Saya akan membacakan isi dari materi kami. Bagaimana seorang murid yang hormat dan patuh kepada gurunya yang disadarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda seorang murid yang hormat dan patuh serta taat kepada gurunya. Pertama, memuliakan gurunya dan tidak menghinanya serta tidak mencaci seorang guru dalam keadaan apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqir kabiran wa yarhamu sagiran," yang artinya tidak termasuk golongan atau kami orang yang tidak memuliakan orang tua, termasuk seorang guru, dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Kedua, mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dengan penuh semangat. Ketiga, datang ke tempat belajar dengan penampilan yang rapi, diam dan memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan, serta bertanya kepada guru. Demikian hasil materi kami. Itu saja materi yang telah dibacakan oleh saudari pemateri. Di sini saya membuka sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya James Idrusmana. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya di sini akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaan saya adalah, tolong berikan contoh tentang seorang siswa patuh dan taat kepada guru di sekolah, dan seorang anak patuh dan taat kepada perintah kedua orang tua dan guru. Itu saja dari saya, sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan berikan kesempatan kepada peserta Yati Masilan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Saya akan memberikan contoh tepat. Seorang anak. Jadi saya akan memberikan contoh patuh terhadap guru di sekolah. Yang pertama, mengerjakan tugas yang diberikan guru, tidak melanggar tata tertib di sekolah. Contoh anak patuh kepada orang tua, mematuhi apa yang diberikan orang tua, tidak berkata kasar, tidak membantah perintah. Sekian dari jawaban kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari jawaban yang telah kami sampaikan, apakah dari kelompok 1 terima? Ya, oke. Ya. Nah, teman-teman, itu saja sedikit presentasi dari kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, kelompok 4 siap-siap untuk tampil mempresentasikan materinya. Dipersilakan. Semangat, semangat, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada ibu narasumber yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum saya mempersilakan ketua materi untuk membaca materi kami, sebelumnya saya perkenalkan nama saya Anwati Rumanama. Saya bertindak sebagai moderator dan sebelah saya Wahai Rumata, saya sebagai ketua dan sebelah saya Adil Ryan Buderu, saya sebagai. Oke, tidak perlu banyak-banyak membuang waktu. Saya silakan kepada saudari Ibu untuk membaca materi kami. Saya akan membacakan hasil materi kami. Hikmah, hormat, dan patuh kepada kedua orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua menjadi jenis utama atau amalan yang paling mulia. Semua perbuatan baik yang diperoleh mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridha kedua orang tua dan guru. Dapat menghilangkan segala kesulitan, dimudahkan dan diluaskan rezekinya, dapat menjadikannya sebab masuk surga. Itu saja hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah hasil diskusi kami. Langsung saja saya mempersilakan kepada masing-masing kelompok untuk memberikan pertanyaan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakrul Sikiri. Saya dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Pertanyaan saya yaitu sebab-sebab seorang anak wajib patuh kepada orang tua karena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada saudara Rizky untuk duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Berjudul sebab-sebab seorang anak wajib patuh kepada orang tua karena orang tua menjadi sebab adanya seorang anak. Orang tua memberikan kasih sayang dan kebebasan. Orang tua telah mengasuh dan mendidik anak dari lahir. Orang tua telah memberikan bekal yang cukup dan yang terbaik. Oke, itu saja jawaban dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Oke, itu saja hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah selesai dari materi yang kalian sajikan tadi, ya, apa di antara kalian siapa yang bisa memberi kesimpulan tentang empat topik yang sudah direalisasikan tadi, diaplikasikan di depan? Yang bisa dipersilakan. Oke, ayo coba silakan. Ya, menurut saya. Menurut saya kesimpulan yang dapat saya terima, yang pertama perintah tentang patuh dan taat kepada guru dan orang tua dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 24. Allah memerintahkan kepada manusia untuk patuh dan taat kepada orang tua. Yang dimaksud di sini bukan hanya orang tua kandung, tetapi juga kakek, nenek kita, om dan tante, termasuk juga kakak kita yang lebih tua dari kita. Bagaimana tata cara hormat dan patuh seorang anak kepada orang tua menurut ajaran Islam? Senantiasa berbuat baik dan hormat kepada orang tua, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Membantu orang sesuai kemampuan, menjaga dan membantu serta merawat orang tua kita sehat maupun sakit. Mendoakan orang tua.
Bagaimana seorang murid yang hormat dan patuh kepada gurunya yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara seorang murid yang hormat dan patuh serta taat kepada gurunya. Memuliakan gurunya dan tidak menghinanya serta tidak mencaci maki seorang guru dalam keadaan apapun. Laisa minna man lam yu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Laisa minna man lam yuwakir kabiran wa yafamu sogiran, yang artinya tidak termasuk golonganku atau kami orang yang tidak memuliakan orang tua termasuk seorang guru dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat, datang ke tempat belajar dengan penampilan yang rapi, diam dan memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan serta bertanya kepada guru. Hikmah hormat dan patuh kepada kedua orang tua adalah hormat dan patuh kepada orang tua menjadi jenis utama atau amalan yang paling mulia. Semua perbuatan baik yang diperoleh mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridha kedua orang tua dan guru. Dapat menghilangkan segala kesulitan, dimudahkan dan diluaskan rezekinya dan menjadikannya sebab masuk surga. Itu saja kesimpulan yang dapat saya berikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Ya. Ya, jadi apa kalian sudah paham tentang materi yang tadi disajikan? Senang? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua itu membawa berkah dalam kehidupan kita nanti. Amin. Ya. Semoga apa yang diberikan tadi itu mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tadi semua sudah selesai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sampai kelompok 4. Alhamdulillah setelah apa yang kita sajikan tadi, mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga dalam hidup kita, ya. Dan saya tidak perlu panjang lebar karena sudah banyak tadi diulas, ya. Mungkin sedikit daripada itu, ya. Ya. Ibu dapat menyimpulkan, ya, yang setelah tadi sudah diselesaikan. Ibu dapat menyimpulkan sedikit menyangkut materi kita hari ini, ya, yaitu patuh dan taat kepada guru dan orang tua. Jadi ketika seorang anak yang patuh kepada orang tuanya di rumah, ya, dalam keadaan dan bentuk apapun, kalau dia tidak pernah membantah atau menyakiti hati orang tuanya, maka akan mendatangkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dijanjikan oleh Allah ketika seorang anak yang mentaati perintah orang tua, maka surga adalah tempatnya, ya, terutama seorang ibu, ya, sampai-sampai di dalam Al-Qur'an, ya, dalam hadis, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Jadi kalau tahu, ya, iya. Jadi kalau Anda sudah paham dan sudah mengerti, ya, mudah-mudahan itu mendatangkan rizki berkah yang banyak buat hidup kita. Amin. Ya, dan kelak semoga kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah, ya. Ya, jadi setelah selesai dari sajian tadi, kita sebelum kita mengakhiri, ya, sebelum kita mengakhiri materi ini, Ibu ingin sampaikan materi selanjutnya minggu depan, ya, yaitu materi minggu depan itu tentang penyelenggaraan jenazah, ya, penyelenggaraan jenazah. Sudah tahu, ya? Ya. Jadi kalau begitu setelah dari sini Anda kembali belajar supaya minggu depan kita berjumpa lagi untuk materi berikutnya, ya? Iya, Bu. Ya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tak berduri, tak ada manusia yang hidup tanpa salah, semua manusia pasti berbuat salah. Jikalau pedang melukai tubuh masih bisa terobati, tapi jikalau kata melukai hati, kemana obat hendak dicari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.